Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 192339095 dengan prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester perencanaan pajak dengan dosen pengampu Ibu Rani Sofyan, SPD MPD. Pada ujian akhir semester kesempatan kali ini ada dua soal, yaitu soal yang pertama, pada masa pandemi COVID-19 banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang. Pilih saja satu bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih jenis usaha yaitu sektor penerbangan atau pesawat udara, yaitu tax planning pada sektor penerbangan. Adapun ilustrasi kasusnya yaitu sektor penerbangan yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan dan peradaban mengalami keterpurukan yang sangat signifikan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Ekosistem sektor penerbangan yang memiliki linked backward dan forward pun terkena imbas, mempererat proses recovery sektor strategik ini. Kondisi SOS seperti sekarang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya intervensi pemerintah. Jadi, pada sektor penerbangan ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Sektor angkutan udara telah banyak memberikan kontribusi signifikan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada perekonomian dan aktivitas peradaban manusia. Secara langsung, yaitu industri penerbangan telah menyediakan lapangan pekerjaan, penerimaan pajak, dan investasi. Sedangkan secara tidak langsung, industri penerbangan menyediakan jasa bagi mobilitas input dan tenaga kerja, serta pemasaran produk bagi industri lain terutama industri manufaktur dan industri jasa, khususnya pariwisata, perbankan, dan asuransi, serta memfasilitasi berbagai sektor lainnya seperti pendidikan, keagamaan, olahraga, dan kebudayaan. Pada tingkat nasional, BPS pada tahun 2020 mencatat bahwa pertumbuhan sektor angkutan udara pada triwulan 1 2020 mengalami kontraksi atau penurunan hingga sebesar 13%. Lebih lanjut, kedatangan wisatawan asing pada triwulan 1 2020 berkurang sebesar 31% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dan hal yang sama juga terjadi pada wisatawan domestik. Kedua hal tersebut terjadi karena adanya pembatasan perjalanan baik secara global maupun beberapa wilayah di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini membuat jumlah wisatawan mancanegara menurun serta mengurangi jumlah penerbangan domestik. Menurunnya permintaan sektor penerbangan juga berdampak pada penurunan PDB nasional sebesar 0,18%. PDB yaitu pendapatan bruto. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan sebesar 0,55% dan permintaan akan tenaga kerja menurun sebesar 0,54%. Jadi begitu besar pengaruh pandemi COVID-19 ini pada industri penerbangan di Indonesia. Nah, adapun
upaya tax planning yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, pembebasan pajak bandara. Upaya pertama yang harus dilakukan agar industri penerbangan mengalami kemajuan di masa pandemi adalah pembebasan pembayaran pajak. Alhamdulillahnya, pemerintah Indonesia memberikan stimulus berupa penghapusan tarif Passenger Service Charge atau PSC atau airport tax di 13 bandara. Dengan pemberian stimulus ini, nantinya penumpang tidak akan dibebani biaya PSC. Dengan demikian, harga tiket pesawat akan turun, sehingga akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi pesawat. Nah, dengan adanya pembebasan pajak bandara ini, diharapkan nantinya akan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memakai transportasi udara, yaitu pesawat. Dengan ini, pemulihan industri penerbangan akan cepat terlaksana. Upaya tax planning yang kedua yaitu pengurangan atau penghapusan pajak untuk bahan bakar. Nah, dengan adanya pengurangan atau penghapusan pajak untuk bahan bakar, diharapkan nantinya akan membantu sektor penerbangan untuk pulih di masa pandemi ini. Nah, karena pajak untuk bahan bakar juga termasuk dibayarkan nantinya jika perusahaan penerbangan melakukan operasional, dia membutuhkan bahan bakar nantinya. Nah, karena situasi pandemik ini, penerbangan banyak yang tertunda atau tidak ada penerbangan, jadi untuk pajak bahan bakar mengalami pengurangan atau penghapusan, maka akan membantu sektor penerbangan untuk pulih di masa pandemi ini. Yang ketiga yaitu pengurangan atau penghapusan sewa gedung, ruangan, parkir, dan biaya operasional lainnya. Dengan adanya pengurangan atau penghapusan pajak untuk sewa gedung, parkir, dan biaya operasional lainnya, diharapkan akan membantu pemulihan industri penerbangan di masa pandemi ini. Karena pada masa pandemi lebih banyak pesawat yang terparkir daripada yang beroperasi dan lainnya. Nah, pada masa pandemi ini, lebih dari 17.000 pesawat terparkir di seluruh dunia. Itu akibat adanya pembatasan penerbangan di seluruh negara. Jadi, pesawat lebih banyak parkir, sehingga pengeluaran industri penerbangan juga akan bertambah. Nah, dengan adanya pengurangan atau penghapusan pajak parkir, maka akan dapat membantu perusahaan pulih pada masa pandemi sekarang ini. Nah, yang keempat yaitu pengurangan atau penghapusan pajak PPh badan, PPN tiket, dan transaksi lainnya. Dengan adanya pengurangan atau penghapusan pajak PPh badan, diharapkan akan meringankan beban sektor penerbangan dan akan memulihkan sektor penerbangan nantinya. Nah, dengan adanya pengurangan PPh badan ini, yang seharusnya dibayarkan penuh oleh industri penerbangan, diharapkan nantinya ada pengurangan dalam pembayaran PPh badan, sehingga industri penerbangan akan cepat pulih di masa pandemi sekarang ini. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan adanya pengurangan atau penghapusan PPN tiket, diharapkan akan menyebabkan penurunan harga tiket dan menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi pesawat. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Pilihlah satu materi setelah ujian mid semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai materi, dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil materi yaitu
pelakuan perencanaan pajak untuk PPN agar dapat mengatur cash flow perusahaan, yaitu materi pada pertemuan 10. Nah, contoh kasusnya yaitu kasus faktur pajak fiktif. Penerimaan negara nyaris hilang sebanyak 27 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Pajak kembali menemukan kasus pajak fiktif yang dilakukan korporasi yakni PT Gemilang Sukses Garmindo. Dari tindak pidana tersebut, negara berpotensi kehilangan penerimaan mencapai 27 miliar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, Erna Sulistiowati, menjelaskan indikasi fraud atas pelaporan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak ini ditemukan dari sistem pengawasan terintegrasi. Perusahaan dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lantaran menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dari kasus ini, potensi kerugian negaranya potensi kerugiannya yaitu 27 miliar rupiah, kata Erna dalam konferensi pers di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Potensi kerugian tersebut sudah termasuk denda sebesar 400% yang dikenakan akibat ulah nakal perusahaan. Selain tak melaporkan SPT sesuai transaksi sebenarnya, perusahaan juga memohon restitusi PPN untuk memperoleh keuntungan. Sehingga kami juga menyelamatkan 9 miliar rupiah dari usaha percobaan restitusi yang sempat dilakukan perusahaan tersebut, ucap Erna. Adapun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat memberikan jatah restitusi sebesar 400 miliar kepada 11 unit kerjanya dalam setahun. Nah, dari kasus tersebut, tax planning yang harus dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut adalah yang pertama, penggunaan ESPT untuk input data faktur pajak yang dimiliki. Nah, dengan menggunakan elektronik surat pemberitahuan pajak, informasi yang masuk kemudian bisa langsung diperiksa kebenarannya berdasarkan transaksi yang tercatat pada faktur tersebut, sehingga kecurangan dalam pengisian faktur pajak bisa diatasi. Nah, dengan adanya ESPT ini, wajib pajak tidak akan bisa melakukan kecurangan karena datanya langsung diperiksa kebenarannya berdasarkan transaksi yang tercatat. Nah, dengan adanya ESPT ini, kecurangan dalam pengisian faktur seperti kasus tersebut bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua yaitu penggunaan e-faktur. Sistem ini memungkinkan Dirjen Pajak untuk melakukan kontrol pada faktur yang diterbitkan dengan menyematkan kode unik berupa nomor seri faktur pajak. Hak penerbitan kode ini dimiliki oleh Dirjen Pajak dan memiliki masa berlaku tertentu. Kode ini menjadi identifikasi bahwa faktur pajak yang diterbitkan sah dan terekam dalam sistem database yang dimiliki. Nah, dengan penggunaan e-faktur ini, Dirjen Pajak bisa melakukan pengecekan dengan nomor seri faktur pajak yang tertera dalam faktur pajak tersebut. Nah, sehingga kecurangan-kecurangan seperti kasus tersebut bisa dihindari dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan pada PKP yang mengajukan restitusi. Pada kasus tersebut, perusahaan mengajukan restitusi. Nah, untuk menanggulangi kejadian tersebut, pemeriksaan ini pada PKP yang mengajukan restitusi dilakukan agar Dirjen Pajak dapat mengetahui apakah restitusi yang diajukan benar dan nilainya tepat. Nah, dengan adanya pemeriksaan ini, Dirjen Pajak bisa menghindari
uh, kecurangan atau pengajuan restitusi yang tidak benar nantinya. Baik, itulah hasil pemaparan materi saya mengenai ujian akhir semester pada kesempatan kali ini. Saya Taufik Hidayat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.